Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widanti Salha dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konstruktor dan di mana konstruktornya berada, serta keterkaitan antara kelas dengan JFrogFrog di dalam aplikasi Java NetBeans. Untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu pemrograman berorientasi objek atau PBO. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu PBO. Apa itu PBO? OOP atau Object Oriented Programming atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasi objek atau PBO adalah model pemrograman yang berorientasikan kepada objek, yaitu semua data dan metode didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek-objek agar bisa saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, saya akan memberitahu apa itu konstruktor. Konstruktor atau membangun adalah metode khusus yang akan dieksekusi pada saat pembuatan objek atau instance. Berikut adalah contoh konstruktor yang telah kami pelajari. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian desain. Aplikasi ini menggunakan GUI atau Graphical User Interface berbasis Wing untuk membuat jendela dan komponennya. Ada banyak komponen yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan atau judul masing-masing. Di sini kami hanya menggunakan 3 komponen, yaitu JLabel untuk tabel nama dan tabel alamat, dan untuk menampilkan nama dan alamat. Kedua, JTextField untuk pengguna dapat memasukkan nama dan alamat pengguna. Yang ketiga adalah komponen JButton yang memicu tindakan saat diklik. Kita akan masuk ke dalam bagian membuat simpak. Public class manusia adalah barisan ini mendeklarasikan sebuah kelas bernama manusia. Kelas adalah sebuah cetak biru untuk membuat objek yang menentukan atribut atau variabel dan metode atau fungsi yang mewakili karakteristik dan perilaku objek tersebut. Terdapat 2 atribut dalam contoh ini, yaitu nama dan alamat. Baris-baris ini mendeklarasikan 2 atribut di dalam kelas manusia, nama dan alamat. Atribut ini digunakan untuk menyimpan nama dan alamat dari objek manusia. Tipe data yang digunakan dalam program ini adalah string, yang menunjukkan bahwa atribut ini akan menyimpan nilai berupa teks. Di dalam kelas manusia, terdapat 2 konstruktor, yaitu konstruktor default, yaitu konstruktor yang menginisialisasikan atribut nama dan alamat dengan nilai default belum ada nama dan belum ada alamat. Kedua adalah konstruktor berparameter, yaitu konstruktor berparameter menerima 2 parameter nm dan alt yang mewakili nama dan alamat yang akan ditetapkan ke objek manusia yang baru dibuat. Metode getter juga dikenal sebagai aksesor, menyediakan cara untuk mengambil nilai atribut objek. Kelas ini mendefinisikan 2 metode getter. Get nama kurang mengembalikan nilai dari atribut nama. Get alamat kurang adalah mengembalikan nilai dari atribut alamat. Penggunaan kelas manusia di NetBeans APK. Keterkaitan antara kelas dan JFrogFrog.
Kelas dan JFrog memiliki hubungan yang erat dalam pemrograman Java Gateway. Kelas menyediakan blueprint untuk objek, mendefinisikan atribut atau variabel, dan metode fungsi yang mewakili karakteristik dan perilaku objek. Di sisi lain, JFrog bertindak sebagai antarmuka pengguna grafis, menyediakan elemen visual seperti tombol, label, dan bidang stack untuk berinteraksi dengan pengguna. Keterkaitannya dapat dilihat dalam beberapa aspek. Pertama, membangun objek dari kelas. Dalam codingan yang telah kami buat, kelas manusia digunakan untuk membuat objek manusia baru. Hal ini dilakukan untuk menggunakan konstruktor seperti manusia si underscore a sama dengan new manusia buka kurung txt nama titik get text buka kurung kurawal koma teks alamat get text tutup kurung kurawal tutup kurung titik koma. Di sini konstruktor manusia menerima parameter yang mewakili nilai atribut nama dan alamat untuk objek si underscore a. Yang kedua, mendapatkan data dari from. Formulir JFrog menyediakan cara untuk mengumpulkan data dari pengguna dalam kode tx nama titik get text buka kurung kurawal tutup kurung dan txt alamat titik get text buka kurung kurawal digunakan untuk mengambil teks yang dimasukkan pengguna di bidang teks, teks nama, dan teks alamat. Data ini kemungkinan diteruskan ke konstruktor manusia untuk membangun objek si underscore a. Ketiga, menampilkan data pada from. Kelas manusia memiliki metode get nama kurung kurawal dan get alamat kurung kurawal yang mengembalikan nilai atribut nama dan alamat objek. Nilai ini kemudian digabungkan dan ditampilkan pada label. Label data 1 menggunakan label data 1 set teks kurung kurawal hasil. Yang keempat, konstruktor. Konstruktor dalam kelas manusia terletak di dalam blok kode kelas. Ada dua konstruktor yang telah didefinisikan, yaitu konstruktor default dan konstruktor berparameter yang sudah saya jelaskan di yang sebelumnya. Kesimpulannya, kelas dan JFrog bekerja sama untuk membangun aplikasi Java Gateway yang fungsional. Kelas menyediakan model data dan logika aplikasi, sedangkan JFrog menyediakan tampilan visual dan interaksi dengan pengguna. Keduanya saling terkait dalam menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif dan bermanfaat. Jika ini adalah bagian output. Jika sifatnya benar, maka kita masukkan nama yang kita inginkan. Habis itu kita runkan, lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di video saya ini. Sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Saya minta maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.